siapakah Ya. yang datang ke Paulus di padang gurun yang mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Ada suara dari dari langit gitu. Ya. Akulah Yesus, manusia yang telah engkau aniaya itu. Menurut Anda apakah betul itu Yesus? Kalau betul Yesus itu, tunjukkan buktinya dan sekaligus buah daripada pengajaran Paulus ini. Silakan Per. Oke. Jadi mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Bro Suma kami sesat. Wah, saya tidak merasa sesat karena kami menuruti jalan yang lurus, kan? Kalian berdoa setiap hari 5 kali sehari, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami mengikuti jalan yang lurus, yaitu Yesus. Sekarang bagaimana membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Adalah sesuai dengan apa yang Yesus katakan, dari buah-buahnya kamu akan mengenal dia. Jadi kita lihat ketika pertobatan Paulus itu, ketika dia menerima Yesus, maka dia tidak lagi menjadi seperti sebelum dia bertemu dengan Yesus melalui perjalanannya ke Damsyik. Jadi Yesus telah merubah sikapnya sehingga dia benar-benar melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika dia dalam perjalanan juga ke Roma, ya, ke Athena, dia di sana bahkan mengabarkan Injil. Banyak penyembah patung yang dia tobatkan. Udah cukup, Per. Ini suatu hal yang sangat positif bagi dia. Jadi orang-orang Roma, orang-orang Athena, penyembah berhala, dia tobatkan menjadi pengikut Yesus. Walaupun ada juga yang menyangkal, ya, ada pun yang menyangkal dia. Inilah buktinya bahwa dia itu adalah benar-benar menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, jadi kami orang Kristen tidak merasa tersesat karena di Al-Quran juga mengatakan udah cukup dulu. Ini enggak cukup dulu. Itu di atas. Beginilah, kalau saya kan moderatorin. Kalau moderator tuh bilang cukup ya cukup. Anak kan udah memberikan statement. Yaitu statementnya Bang Joma itu benar-benar katanya suara Yesus itu sendiri kepada Paulus di padang gurun. Silakan Bang Joma lagi yang menanggapi. Ya, itu adalah kebohongan yang nyata ya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 jelas dikatakan bahwasanya malaikat berkata, malaikat berkata bahwasanya Yesus yang kamu lihat itu yang naik ke langit akan datang dengan cara yang sama ketika engkau melihat dia naik ke langit. Berarti ketika dia datang, ketika dia terangkat dengan jasadnya. Maka kemudian ketika ia datang, maka dia datang dengan jasadnya. Bukan hanya suara. Terkait dengan suara ini kemudian, Yesus sendiri berkata, apabila ada orang berkata, ya, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana. Ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus dalam Matius 24. Sebab Mesias palsu. Nah, artinya Yesus palsu. Yesus palsu dan nabi palsu akan datang kemudian dan mampu melakukan mujizat-mujizat yang bertujuan untuk menyesatkan banyak orang. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus ini, mohon maaf, saya harus mengatakan itu adalah Mesias palsu. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias ini adalah Yesus Al-Masih, orang yang diurapi. Nah, yang datang kemudian kepada Paulus mengaku Mesias. Berarti itu satu paket. Yang suara ini mengaku Yesus, Mesias palsu dia, dan Paulusnya adalah nabi palsu. Sekira begitu, kecuali Anda bisa membuktikan secara akurat bahwa Yesus datang dengan dagingnya kepada Paulus. Demikian. Fokus kepada topik, Per. Silakan. Ya. Oke. Jadi memang ketika kedatangan Yesus yang kedua kali itu memang semua mata akan memandang itu waktu
dia akan datang dengan kemuliaan. Tetapi kalau Yesus juga datang secara pribadi kepada seorang itu tidak juga bisa dibantah. Yesus mengatakan dari buah-buahnya kamu mengetahui bahwa dia itu adalah berasal dari yang baik. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan Paulus itu tidak bertentangan dengan Yesus, maka itu kami meyakini dia itu adalah benar-benar mengatakan seperti apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Kalau saya bandingkan juga dengan Muhammad ketika menerima wahyu, saya tidak yakin kalau Muhammad yang menerima wahyu itu dari Jibril. Ya, bisa nggak nyebrang dulu, Ferry? Ini dulu. Kalau nanti membahas tentang Muhammad nanti langsung topik. Ini dulu. Kita harus bandingkan juga. Iya, jangan belum. Kami mencari mana yang benar. Tadi kan bersuma. Jangan Anda mengalihkan topik ke situ. Kelarin dulu satu topik ini, habis itu baru membahas tentang Nabi Muhammad sendiri. Muhammad kamu nggak bisa. Sih? Nggak bisa mau diatur apa tidak? Kenapa? Mau diatur apa tidak? Nggak mau diatur. Terserah Anda saja. Kalau Anda tidak, kalau saya menyinggung Muhammad, kenapa saya? Oke. Ya, jadi Ya, gini, silakan. saudara Ferry. Jadi gini. Tidak ada dalil di dalam kitab Tanak yang terindikasi kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perjanjian baru terkait kedatangan pengajaran beliau yang kemudian bersinggungan dengan kesesatan atau kejahatan. Itu nggak ada. Anda boleh tunjukkan saya nanti. Nah, sedangkan Paulus berdekatan dengan Yesus, cakupannya satu kitab. Yesusnya mengatakan, dan kemudian pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini. Siapa yang pernah mengaku Mesias ada di sini? Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias ada di sini, nggak pernah. Hanya Paulus yang mengaku Mesias ada di sini pada saat dia ke Damsyik. Jadi jangan kemana-mana, bukan saya melarang. Al-Quran itu silakan Anda obo-obo. Tapi ini kita berbicara mengenai pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Yesus, lalu kemudian merubah ajaran Taurat itu seperti yang dilakukan oleh Paulus. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesus, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Karena Anda bukan Bani Israel. Bani Israel tidak percaya Yesus. Bani Israel tidak percaya Paulus. Ketika dia datang mengaku bertemu dengan Yesus, tidak ada yang percaya. Anda yang percaya, kenapa? Karena Anda menerimanya bukan dari orang-orang Yahudi. Anda menerimanya dari orang-orang yang justru mengikuti keinginan daripada roh yang datang mengaku sebagai Yesus itu. Itu saudara Ferry. Jadi fokus kepada Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 dan 27. Endingnya itu ada 27. Saya kira begitu Bang Handi. Sementara saya pamit 5 menit. Silakan diambil alun untuk sementara. Silakan. Oke. Justru Nabi palsu yaitu mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah disalib, tidak pernah mati, bangkit, naik ke surga. Justru itulah ajaran Nabi palsu. Ya. Karena Paulus itu mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Tidak ada hal yang bertentangan yang diajarkan oleh Paulus. Justru Muhammad mengajarkan tidak diajarkan oleh para nabi. Contoh, cium batu hitam bisa menghapus dosa, bunuh cicak dapat pahala. Itu bukanlah ajaran para nabi. Justru itu syirik. Mulai ngeles lagi, pindah topik. Ini nggak ada masalah penghapusan dosa kita bahas, Ferry. Ada masalah, ada hubungannya, brother. Nggak ada. Coba kamu tunjukkan di mana. Sentil Muhammad. Coba kamu bisa kita membahas Nabi Muhammad kok. Nggak gampang. Jadi ini topik dua yang berbeda. Saya bahas Muhammad. Sekarang kalau saya bicara, Anda diam dulu. Saya moderator loh. Ya, kalau mau membahas Nabi Muhammad itu khusus, jangan dicampur-campur gitu loh. Nggak takut kita dibahas itu, nggak ada masalah. Kita lihat buahnya pengajarannya. Pengajaran buahnya Nabi Muhammad itu Indonesia merdeka loh, mengusir yang membawa Bible loh, mengusir yang menuhankan Yesus loh. Buahnya loh jelas kita nikmati kemerdekaan. Ini gimana kamu ini?
Apa sebentar, apa coba lihat apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan? Nggak ada. Justru ajaran Nabi Muhammad itu kontribusinya sangat jelas memperjuangkan kemerdekaan. Ajaran Gitu loh ya. Alkitab menghormati pemerintah, bayar pajak, bro. Itu ajaran. Itu doang. Mana Ya, ajaran dengerin. Muhammad menghormati pemerintah? Ada tidak? Justru ajaran Nabi Muhammad dijadikan dasar negara, coy. Coba tunjukkan mana perintah Ya. Muhammad bahwa Dengan harus dengan bayar rahmat pajak. Allah yang Maha Kuasa itu pembukaan itu gimana itu, Fer? Itu ada nggak nama Yesus? Coba tunjukkan. Coba Anda Gantian tunjukkan. bicara. Coba tunjukkan Untuk bayar kontribusi. Kamu kok saya ngomong? Ya. Mampus lo dibawa dulu. Orang lagi ngomong dia ngomong juga. Nah, saya ngomong dulu baru lo naik. Coba tunjukkan kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nih lo naik. Saya naikkan lagi ya. Kontribusi Bible memperjuangkan kemerdekaan. Kabur kan? Ada Kristen yang mau maju? Nggak bisa, nggak maju. Kalau mau membahas Nabi Muhammad SAW, bisa nggak dilarang, sering kok gitu loh. Tapi jangan Anda terdesak membuktikan Yesus itu yang datang ke Paulus, Anda melebarkan sayap. Jadi diskusi itu step by step, poin per poin. Inilah ciri-ciri orang Kristen. Kalau diskusi mentok tidak bisa apa-apa, pindah topik dia. Itulah gunanya ada moderator. Kalau kita memang poinnya tadi membahas buah daripada pengajaran Nabi Muhammad SAW, kita bisa bahas itu aja. Tapi ini buah yang diajarkan Paulus setelah dia mendengarkan suara itu yang kita mau bahas. Apakah benar itu Yesus yang datang? Anda tadi udah dikasih clue, Matius 24, 23, 24, 25, 26, 27. Itu yang Anda harus perkuat ke sana. Habis itu buahnya apa pengajaran Paulus ini? Jangan Anda melebar-lebarkan. Inilah Kristen-Kristen kalau diskusi nggak beradab, lari dari topik kemana-mana gitu loh. Yang penting ngomong, malu loh kau itu, malu bener. Jangan memalukan kalau diskusi. Poin per poin. Oke, mana dia? Udah nggak ada kan? Saya minta naik lagi. Karena memang sulit pertanyaannya Bang Juma. Ini sulit untuk dibuktikan. Ajaran Paulus sama ajaran Yesus itu saling kontradiksi. Bayangkan ya, kalau itu Yesus yang datang kepada Paulus, terus kemudian Paulus menulis surat mengutuk orang yang memberi dia pengajaran. Masuk akal nggak teman-teman? Yesus datang menemui dia di padang gurun yang sedang dibutakan matanya. Yesus membisiki, Paulus, kamu nanti menulis surat, katakan kepada orang-orang Romawi atau seluruh dunia, khusus kepada Roma, khusus kepada Galatia, tulislah surat. Saya itu mati terkutuk menebus kutuk hukum Taurat. Kemudian habis itu tulis lagi surat. Matikan saya 3 hari secara terkutuk, kubur saya 3 hari secara terkutuk, kemudian hidupkan saya kembali, jadikan saya Tuhan. Tulis begitu ya Paulus ya. Apa itu yang dibisikin? Ya kagak mungkin. Kalau Yesus membisikin Paulus menulis kayak gitu, berarti Yesus sendiri melanggar apa yang telah diajarkan kepada Bani Israel, bahwa tidak ada pembunuhan orang yang tidak bersalah, tidak ada nabi yang dipersekusi demikian, tidak ada konsep-konsep lagi bahwa saya ini utusan Tuhan, lo jadiin Tuhan. Bukankah Yesus mengajar hanya satu Tuhan kepada Bani Israel? Artinya apa? Pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus kontradiksi. Jadi bukan Yesus yang datang. Kalau Yesus yang datang mestinya sinkron. Kalau begitu saya sebagai Paulus menulis surat, hai jemaatku di Roma, Yesus itu sebagaimana dia waktu mengajar, Ulangan 64 saya kutip, dia itu mengajarkan satu Tuhan. Yesus itu adalah utusan Tuhan
Yesus itu adalah orang yang mulia. Yesus itu adalah orang yang soleh. Yesus itu tidak punya dosa, jadi tidak layak disalib. Yang disalib adalah orang-orang pengkhianat, pemakan suap. Mestinya tulisannya begitu. Tapi ini tulisannya apa? Berbalik. Yesus itu disalib, terkutuk, diludahi, digamparin. Ya nggak mungkin lah Yesus ngajarin bisikin kayak gitu. Lu tulis, saya itu masih terkutuk loh nanti. Lu tulis, saya nanti digamparin loh. Tulis loh, saya nanti diludahi loh. Tulis lagi ya setelah saya nggak ada ya. Ya ini suara saya dari surga nih, dengerin nih. Nah, kagak mungkin lah nulis kayak begitu. Yang namanya pengajaran dari orang tua itu mengajarkan kepada anaknya sinkron. Bagaimana guru di sekolah ngajarin murid sinkron. Gitu loh. Ini enggak dapat guru, suara bisikan. Tapi suara guru ini kita ikuti jejaknya gurunya kok bertentangan dengan pengajaran muridnya. Ini kan namanya pantas dipertanyakan. Apa benar ini Yesus? Itu yang mau dibahas. Nah, kalau ini dibahas memang bunuh diri lah ini orang-orang yang kayak gini. Salah satu cara ngelesnya adalah apa? Ya ngeles membahas, memindahkan topik. Di sini kajian akademik, kajian orang-orang yang mempunyai kapasitas IQ ya di atas rata-rata lah kalau boleh. Jangan sudah mentok, Anda pindahkan topik. Ya kalau mau membahas tentang topik Nabi Muhammad SAW cukup di situ aja, tapi ini formatnya bukan di situ. Nes kalau mau pertemuan ini dulu membahas itu khusus, berikutnya kita membahas buah-buah pengajaran Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu kira-kira dari saya teman-teman, ya gambaran tampilan orang-orang yang kayak begini memang sulit untuk diatur. Menjadi benalu di republik ini. Tidak ada sumbangsinya mereka hidup di republik ini. Kami pembayar pajak, nenekmu kiper. Itu aja lu bayar karena terpaksa. Coba kalau Belanda yang berkuasa yang membawa Biblemu, kau perlakukan apa umat Islam di Indonesia ini coba? Kau perlakukan apa kami? Kalau seandainya ya Belanda itu meninggalkan agama ini dengan teratur, dengan sempurna. Coba dibalik kira-kira apa yang terjadi? Lu lihat aja di luar negeri yang mayoritas agama Islam, moral terjaga nggak? Kagak. Pakaian terjaga nggak? Kagak. Jeruk makan jeruk, oke. Party, oke. Semua oke. Untung Indonesia mayoritas Islamnya menjaga, menyaring ini semua. Nah ini yang kau pertahankan, kami pembayar pajak. Itu aja kontribusimu. Selain itu apa kontribusi Bible dalam mengisi kemerdekaan? Apa yang bisa diambil? Kasihilah musuhmu. Apa yang mau dipakai kasih musuhmu? Kalau diskusi yang benar dong. Itu dari saya host, naikin lagi kalau dia mau naik. Lebih baik diturunkan daripada nyeleneh kayak begitu. Karena baju mah istirahat 5 menit. Nggak ada, dia bisa naik Bang Andi. Dia jadi netizen aja lah kalau dibawa. Jadi netizen aja dibawa kalau gitu. Dia masih ngetik-ngetik di bawah itu. Arman, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Semua agama Islam. Siapa yang mau disampaikan Bang? Cepat Bang, kita nunggu konten Bang. Saya ngepen itu Bang Juma. Mbak, Apa sih, ngomong apa sih? saya ngefans sama Bang Juma. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Ya tanya aja Nanya Bang, apa, silakan. Oh ya, Bang Juma, kan dulu waktu itu saya pernah dengar ada pertanyaan yang seperti ini. Allah itu turun ke dunia. Maksudnya itu turun ke dunia itu gimana gitu maksudnya. Pernah saya dengar salah satu debat di YouTube itu ya Bang Juma sama siapa gitu, gak lupa lagi saya. Tolong itu jelasin Bang. Saya juga bingung gitu. Gimana tuh Allah turun ke bumi itu gimana gitu. Apakah Allahnya turun atau gimana gitu. Ngerti gak maksud pertanyaan saya Bang?
Ngerti Pak. Iya, ya udah segitu aja. Itu namanya pertanyaan membuat statement salah. Oh, Ya. enggak, saya Ya diam dulu Bang. ya siap. Itu namanya statement salah terus ditanyakan. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mana mungkin turun menjadi makhluk. Gitu ya. Ya mereka ini mencuri nama Allah, dipakai. Nah, terus happy memakainya, diturunkan menjadi manusia. Sudah nyolong, disalahgunakan. Itulah yang dipergunakan oleh mereka. Enggak, saya enggak nyangkut pautin sama Kristen, Bang. Saya juga Muslim kok. Saya itu kan kalau Astagfirullahaladzim. Udahlah, capek. ini maksud saya Udah kan bang dibawa aja, abang udah paham, udah abang nggak terima apa yang dibilang. Udah dibawa aja, abang Kalau nggak di terima apa yang disampaikan sepertiga bang Handi. malam, Udah dibawa aja, udah. Bang Handi udah ngomong panjang kali lebar. Kok jadi kamu pula yang lebih ngerti? Kamu bertanya, jadi kasih jawaban, malah kamu ngeyel. Udah kamu belajar sendiri aja lah kalau gitu. Sabar. Waduh. Ini ada anak buah Paulus nih menjadi nabi nih datang nih, gimana dong? Ya Bang Handi punya kerja. Udah bikin gereja dia bang. Jadi istilah Allah turun ke bumi menjadi manusia itu istilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab mempergunakan kata Allah. Ini penistaan namanya. Kalau Anda yang seorang Kristen misalnya, janganlah menyebut sembahan umat Islam. Bilang aja, Theos kami atau Bapak di surga turun menjadi manusia. Nggak ada problem itu, silakan saja. Tapi sepanjang Anda mempergunakan, sebentar dulu Kak, sepanjang Anda mempergunakan istilah Islam, sembahan umat Islam lu pinjem, lu salah gunakan turun menjadi manusia, ya gua tabok. Kan gitu. Kalau Anda pakai istilah Anda sendiri, Theos kami turun menjadi manusia, menjadi Yesus, dibunuh di tiang salib menebus dosa, ya monggo. Itu bagus dijual untuk Anda. Tapi jangan memakai istilah Islam. Gua tabok tiap hari kan gitu. Itu kira-kira ya jawabannya teman-teman tadi ya. Oke, lanjut. Demen nabok nih ya. Sadis, ngeri. Tabok lah Raga, kalau udah sering dikasih tahu baik-baik, ngasihnya ya ditabok Malam. lah. Kalau Nah. boleh gua tanya, kalian misalnya lebih kan di antara Kristen ini kan berbagai macam jenis ya, ada oneness, ada Tritunggal para nabi, grup. Seandainya kalau disuruh kali berdebat dengan siapa? Dengan grupnya gua atau grupnya oneness atau grup Tritunggal? Disuruh apa? Debat. Atau di mata kalian oneness itu suatu musuh oneness itu suatu musuh yang perlu dihancurkan nggak? Disuruh ngapain Bang Uga? Oh, kalau disuruh memilih debat apa seperti apa sih Kak? Coba, kau nggak jelas suara mau. Waduh. Woi jaringan. Sebenarnya sih jangan suruh kami memilih Kan dong. Kristen ini kan terdiri dari oneness. Ya maksudnya kan, tapi kan secara jumlah kan lebih banyak Tritunggal kan. Seandainya kalian disuruh pilih berdebat, kalian akan bersusah-susah payah berdebat melawan Tritunggal atau oneness? Nggak ada Kak. Ketiga-tiganya semuanya enjoy diajak debat sepanjang dia pandai bahasa Indonesia. Sama aja sih. Mereka semuanya menuangkan anak orang kok. Kalau konsep ketuhanan ya. Ya, sama aja menuangkan manusia kan. Sama aja, nggak ada masalah mau siapa aja. Yang penting pandai berbahasa Indonesia. Cuma kalau Tritunggal itu harus dididik dulu, pandai matematika dulu. Basicnya aja dulu. Kalau Tritunggal itu diajari dulu matematika, pelajaran kelas PAUD. Kalau oneness itu nggak perlu matematika, tinggal diolah dikit. Sebenarnya yang kau sembah siapa? Itu aja sih, sederhana gak? Nggak perlu nggak sulit kalau saya mah. Gitu ya. Itu jawaban sederhananya Kak. Iya. Nah terus permasalahannya sekarang apa nih? Malam ini temanya apa? Permasalahannya adalah
yang datang ke Paulus di padang gurun itu apa benar Yesus? Jangan-jangan bukan Yesus, jangan-jangan roh jahat yang membisiki Paulus sehingga Paulus menulis surat begitu banyak bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu topiknya, Kak. Silakan. Jawab. Pertama, tidak mungkin setan bisa bersinar-sinar dalam posisi jam 12 siang. Ya, setan itu dia nggak bisa lihat matahari. Setan itu dia berada dalam kegelapan karena dia takut terang. Gitu. Jadi tidak pernah ada setan di langit bersinar, itu nggak mungkin, mustahil. Karena Lucifer sendiri itu sudah dibuang dari surga, dari tempat yang terang ke tempat kegelapan yang paling gelap. Jadi makanya setan itu nggak akan pernah tampil di siang hari menampakkan dirinya, pasti selalu di malam hari. Nah, kalau Paulus kan itu kan sekitar jam 12 seperti matahari. Nah, terus sinarnya Lucifer itu tidak bisa seterang itu. Lucifer bersinar tapi dia tuh remang-remang walaupun dia punya cahaya. Terus yang kedua, sinar itu membuat Paulus menjadi buta 3 hari. Wah, kalau sudah buta 3 hari repot lah, itu udah nggak mungkin Lucifer. Dan yang menyembuhkan juga adalah muridnya Yesus Kristus yang bernama Ananias. Tuhan ngomong ke Ananias kan, Tuhan Yesus, Ananias, ada seorang yang bernama Saulus yang akan datang mengunjungi kamu. Wah, itu kan penjahat itu Tuhan. Kenapa harus dia datang? Ya, tumpangkan tanganmu dan Enggak. ya, Tapi artinya Yesus, Paulus enggak. Tapi Yesus pernah berkata di Matius 24, 23 sampai ke bawah. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias di sini atau Mesias di sana, jangan kau percaya. Yesus yang ngomong loh. Jangan kau percaya bahwa ada yang melihat Mesias. Gimana itu? tak nyambung ayatnya ke situ. Kan Yesus itu kan juga mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau menyertai artinya nemenin sampai kiamat. Jadi kalau dibilang ada Mesias di sana, itu dalam konteks Mesias itu adalah Mesias palsu. Nah, makanya kan Paulus kan mengatakan, aku buta selama 3 hari dan sembuh. Pertanyaannya, setan bisa bikin melekin mata orang buta nggak? Setan bisa butain mata orang nggak? Bisa. Setan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Setan nggak bisa butain mata orang tanpa seizin Tuhan. Nah, di situ kan ada Ananias, hamba dari Yesus Kristus. Kan Yesus yang nyuruh Ananias supaya menjadi saksi nanti. Yesus pernah berkata, aku datang itu bersama fisik saya. Kok Yesus bohong lagi, dia datang cuman cahaya doang, kok nggak ada fisiknya kelihatan? Gimana itu? Begini loh, artinya lo nggak bisa atur-atur Yesus mau datang seperti apa. Tidak ada undang-undangnya Yesus Orang dia sendiri, bukan saya yang ngatur, enggak, bukan saya yang ngatur, dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Ya itu kan tafsiran lo, tafsiran ini kan kok gimana sih tafsiran? Iya, lah buktinya Paulus bisa dia diterima oleh 12 rasul dan dia juga melakukan mujizat-mujizat. Dia nyanyi terjadi gempa bumi loh waktu dia di penjara. Bisa nggak lo nyanyi terjadi gempa bumi? Yang ada lo nanti nyanyi lagu dangdut siapa tuh, Elvi Sukaisi, yang ada bukan gempa bumi yang terjadi. Jadi kita lihat Paulus itu adalah rasul yang sudah disertai dengan tanda-tanda mujizat. Dia bangkitin orang mati bisa, ngusir setan dalam nama Yesus bisa. Dia nyanyi terjadi gempa bumi. Nggak bisa lo lawan dia. Terus kenapa dia mati dipenggal? Nah itu kan syahid. Yesus berkata martir. Kalau dalam bahasa Kristennya martir. Iya, kalau syahid kan dalam bahasa Arab sama, itu sama. Yes, sama bro. Sebelum Islam juga ada martir, udah ada di dalam Kristen, seperti Stefanus kan. Ketika Stefanus dilempari batu sampai mati, apa yang terjadi? Dia malah melihat Tuhan. Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Mana ada orang dilempari dia melihat Tuhan gitu. Jadi artinya bahwa Paulus itu sudah melakukan mujizat oleh apa? Kuasa siapa yang dipakai oleh Paulus? Kuasa Roh Kudus yang dipakai. Nah, sementara kalian ngusir setan, bikin mujizat nggak pakai kuasa Roh Kudus tuh. Kalau Yesus itu yang datang nggak?
Kenapa ajarannya Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus? Kenapa bisa begitu? Tidak ada yang bertentangan. Paulus mengatakan Yesus raja. Paulus mengatakan darah Yesus menebus dosa, itu sesuai dengan Saya kasih Taurat. datanya ya. Aduh. Yesus waktu hidup tidak pernah berkata, "Aku Tuhan." Satu. Yesus waktu hidup mengajarkan hanya ada satu Tuhan. Yesus waktu hidup tidak pernah berkata, "Nanti aku mati terkutuk jadi tumbal menebus dosa manusia di tiang salib." Nggak pernah loh Yesus ngomong kayak, dengerin dulu. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Terus kenapa Paulus menulis surat demikian? Siapa yang ngajarin Paulus nulis kayak gitu? Gini loh, Yesus itu ketika hidupnya dia itu mengaku anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah ini bukan nabi. Anak tunggal Allah itu adalah Anak tunggal korban Theos. Anak tunggal Theos. Ya terserah lah, mau anak tunggal Bapa, anak tunggal Elohim. Itu anak tunggal Elohim atau anak tunggal Theos, itu kapasitasnya itu Tuhan. Contoh, Yesus itu menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Itu yang bisa menerima itu bukan nabi. Nabi jangankan separoh, seuprit aja kuasa Tuhan, nabi bisa stres. Ntar dulu gak, lu jawab Ini dulu. mau segala kuasa Gak, lagi. siapa yang membisiki Paulus menulis surat mengutuk Yesus di tiang salib? Siapa yang membisiki dia? Dia tidak mengutuk Yesus. Dia cuma bilang orang yang tergantung di kayu salib adalah kutuk. Nah, Yesus itu terkutuk karena dosa-dosa Ya, kita. itu terkutuk. Iya, Paulus mengatakan Yesus terkutuk disebabkan oleh dosa seluruh dunia. Iya, Bukan siapa yang membisiki Paulus menulis surat mengutuk Yesus? Siapa? bukan mengutuk Yesus, Roh Kudus. Dia mengutuk kok. Dia menulis surat Yesus terkutuk. Paulus aja mengatakan bahwa Yesus itu akan datang sebagai raja segala raja kok di 1 Korintus Iya, 15 ayat gini loh. 25. Enggak gini loh. Jangan Tulisannya kita baca satu-satu ayat. Jadi jatuhnya tukang tipu jadinya. Enggak. Ini datanya di Galatia 3 nomor 13. Kristus Apa? telah, dengerin ya. Kristus, ini tulisan Paulus loh. Ini makanya saya tanya, ini yang bisikin Paulus siapa sih? Yesus apa bukan nih? Roh Yesus apa roh jahat nih? Dia menulis surat. Kalau saya ini tulisan jahat ini. Mengutuk anak kesayangan Maria nih. Kata-katanya begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi menurut Paulus, Yesus itu terkutuk di tiang salib. Pertanyaannya, roh jahat manakah atau roh apakah yang membisiki Paulus mengutuk Yesus, gitu loh maksudnya. Artinya tuh bukan begitu, bro. Ya, Paulus itu mengajarkan Yesus itu menjadi kutuk karena menanggung kutuk dunia, bukan karena dia terkutuk. Dia dikutuk alasannya apa? Apakah ada yang dia curi? Apakah ada yang dia bunuh? Kan Yesus kan selama hidupnya kan satu, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, ngasih orang makan. Terus ngapain dia dikutuk? Nah, kalau Itu Paulus yang ngutuk, kan Paulus yang ngutuk bukan gua. Makanya lu denger dulu biar lo ngerti. Lu jangan arti-artikan Alkitab itu seenaknya lu. Lo tertulis begitu nggak ditambah nggak dikurangi kok. Iya, makanya lo dengar biar gue jelasin maksud Paulus itu, karena Paulus juga mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya di dalam nama Yesus setan-setan diusir. Filipi 2 ayat 10. Jadi kita nggak bisa baca-baca sepotong-sepotong tiba-tiba kita udah jualan di luar sana. Alkitab itu harus dimengerti secara keseluruhan baru dikhotbahkan. Jangan baca satu sepelintir udah khotbah, nanti takutnya lu masuk neraka. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Yesus itu terkutuk di tiang salib Nah. menebus dosa dunia. Ya itu Selama udah 3 hari. ngomong. Kamu udah ngomong tuh. Iya, kamu udah ngomong tuh selama Yesus 3 terkutuk. hari. Setelah 3 hari dia selesai menyelesaikan penebusan, dia bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa sebagai raja, bukan Ya, oke. sebagai nabi. Kamu udah akui Sebentar. sendiri. Enggak. Pertanyaan pertama tadi. Entar dulu. Pertanyaan pertama belum gua jawab. Gantian. Pertanyaan pertama tadi belum gua jawab. Gantian Yang dulu ya. sebentar. Jadi mau dia sehari Lo ngomong terkutuk, mau dia semenit terkutuk, mau dia 3 hari terkutuk, kau udah akui bahwa Paulus lah yang menulis surat Yesus terkutuk. Kau udah akui lo barusan. Ya terkutuk gara-gara apa? Untuk
menebak, Ya mau bukan karena dia maling. ya mau dia gara-gara apa yang jelas Paulus menulis surat Yesus terkutuk di tiang salib. Itu Nggak kan bisa poinnya. kita mencomot begini loh, lu nggak bisa mencomot Alkitab pada satu ayat tiba-tiba lu udah jualan di luar sana, nggak bisa begitu. Ya kalau udah ngomong tadi Yesus terkutuk. Kau sendiri udah Wah, ini ngomong bahasa nggak? ini. Ya, coba Iya, saya Mak. ulang. Yesus siapa yang terkutuk di tiang salib? Yesus. Nah, ya udah Yesus terkutuk siapa Untuk yang nulis? apa? Untuk apa dia terkutuk? Sekarang coba lu jawab, untuk apa? Menurut Paulus untuk apa? Ya untuk apa coba jawab aja untuk apa? Nah, dia kita nggak tahu gimana sih. Tapi lu ngajarin orang, lu aja nggak ngerti. Ya saya bisa jawab tapi kau jawab dulu untuk apa? Iya, makanya kalau Alkitab itu kita baca keseluruhan. Paulus mengatakan Yesus untuk mati, untuk menebus dosa dunia, untuk mengampuni salah. dosa. Salah. Dia Bentar terkutuk. dulu. Salah lu Paulus nggak pakai sendiri. data lu. Wah, ini Sebagaimana orang bunyinya Galatia Sebenarnya lo 3:13. di sini mau debat kusir apa mau debat sih? Orang ngomong lo potong-potong mulu sih. Gini nih, kan pas saya pakai data lu enggak. Galatia 3:13, Yesus itu terkutuk karena menebus kutuk hukum Taurat. Itu tujuannya. Habis dia terkutuk dia ngapain? Kata Men- Paulus. menebus kutuk hukum Taurat terus kemudian Iya, habis itu. setelah itu dia ngapain? Kata Paulus dia bangkit Ya, ya. ya terus dulu dia saya lanjutin. Terus itu dimatiin 3 hari, oke, dimatiin 3 hari, kemudian dibangkitkan menjadi Tuhan. Siapa yang bangkitin? Oh ya, yang dibangkit, Bapak lah di surga bangkitin dia yang tertulis. Salah lagi, kan salah lagi. Gimana? Loh, Oh, maksud- kisah 2:32 kan Bapak yang yang bangkitkan ngebangkitin dia. Yesus siapa? Yang ngebangkitin Yesus siapa? Ya datanya di kisah 2:32 itu ya, Bapak di surga yang membangkitkan Yesus. Datanya Salah. Bapak. Salah. Ya kamu nggak baca Gimana data lo sih. menjadi pendebat? Orang salah mulu jawabannya. Saya bacain ya. Boleh nggak saya bacain datanya? Lu baca Bisa juga dua- nggak ada gunanya. Loh nggak Karena lu bisa nggak harus baca pakai dulu. data. Ini saya baca datanya ya. Kisah 2:32. Siapa yang bangkitin Ya, Yesus? Yesus inilah yang dibangkitkan Theos, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Theos yang bangkitin dia. Theos itu siapa? Ya Tuhan lah. Kalau Theos itu membangkitkan pakai kuasa apa? Ya maksud kuasanya sendiri lah. Salah. Loh terus Udah, dia turun dia lah. pinjam Dia kuasa salah mulu, orang jangan lain. sekali salah. Terus kuasa Masa siapa? lo mau dirim Masa lo mau dirim kerajaan 4 kali salah jawabannya? Ya terus kuasa siapa? Kuasa sendiri lah, masa dia pinjam kuasa Kuasa Roh orang? Kudus. Aduh. Enggak ada Roh Kudus di sini, Kak. Coba lo baca Roma 8 ayat 11. Jika roh yang membangkitkan dia, roh yang sama juga akan membangkitkan tubuhmu. Yang ngebangkitin Yesus itu Roh Kudus, bukan Bapa. Aduh. Berarti kisah kurang 2:32 salah dong. Kisah 3 ayat 2 itu Kisah 2:32. Allah di situ merujuk kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Makanya lo harus baca semua ayat. Kisah 10 ayat 38, Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk melepaskan yang diikat oleh iblis. Allah Bapa mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jangan lo bikin Roh Kudus pengangguran. Dia turun dari surga bukan buat nganggur di bumi. Tapi Nganggur lagi di kalau Roh begitu, Kudus. kalau begitu Roh Kudus kerjasama sama Paulus bangkitin Yesus, kemudian jadi Tuhan dong kalau gitu. Roma Bukan 14:9. begitu. Yesus sudah bangkit duluan sebelum Paulus masih jadi tukang sayur waktu Yesus sudah bangkit. Setelah Yesus bangkit, Paulus mengejar Yesus. Terus dari mana dia? Jelasin itu yang benar. Ntar dulu Kak, dari mana dia dapat ilmu menulis surat kayak gitu? Ya setelah dia dibutakan oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus, dia udah sadar, baru kata Yesus, aku akan memakai orang ini untuk bangsa-bangsa. Maka Roh Kudus mengurapi Yesus, dan itu pun harus disahkan oleh 3 rasul-rasul besar, seperti Petrus, Yakobus, Yohanes di Galatia 1. Mereka berjabat tangan, karena kan perlu dicek dulu, dipelonco dulu, benar nggak nih orang mau jadi murid Tuhan. Gini aja deh, Setelah Kak. lulus sensor, Enggak, gini aja deh, jangan usah debat, gini aja. Siapa Bapak? Siapa Yesus? Siapa Roh Kudus? Siapa Bunda Maria? Coba lu jelasin. nah,
Jadi ketika Yesus membuat mujizat, maka dia meminta kuasa Bapaknya. Ya, kuasa Bapaknya ini bukan berarti kuasa itu berasal dari Bapa. Kalau dibilang kuasanya Bapa, itu kuasa yang berasal dari satu pribadi yang lain yang namanya Roh Kudus. Karena kuasa itu sumbernya dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Walaupun disebut kuasa Bapa karena Bapa dengan Roh Kudus itu satu. Kalau bahas yang lebih ekstrem, Roh Kudus itu istrinya. Makanya kalau dibilang kuasa Bapa itu merujuk ke kuasa berasal dari Roh Kudus. Apa tadi Nah. istrinya? Siapa istri? Roh Kudus, Suami siapa? Allah Bapa, Yesus anaknya. Oh, berarti Bunda Maria ini ibarat kata Roh Kudus dong. Bukan, Bunda Maria cuma ciptaan biasa. Makanya di abad pertama sampai abad ketiga, ya, Yesus itu dalam teks aslinya itu tidak pernah memanggil Maria itu ibu, cuma manggilnya itu woman. Makanya kan ada juga di dalam Alkitab mengatakan hai perempuan. Nah, Yesus nggak pernah manggil Maria itu mamanya, karena bukan mamanya. Jadi mamanya Yesus yang sebenarnya siapa? Roh Kudus. Makanya Oh, Yesus iya, itu, iya. makanya kan ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Terbukalah langit, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati hingga di atas Yesus. Bukan, boleh nggak Yesus- dikatakan ini Kak? Yesus itu mamanya itu mama dari sebagai manusia, tapi sebenarnya mamanya itu secara rohani adalah Roh Kudus. Boleh nggak kayak gitu? Betul. Oh, Makanya kayak kan Yesus itu kan mengusir setan kan pakai kuasa Roh Kudus, Oh. bukan pakai kuasa Bapa. Pantesan Walaupun dibilangnya itu dari Bapa, karena kan Bapa itu kan sumbangannya pemikiran, ajaran, aturan. Nah, kalau Roh Kudus itu sumbangannya ke Yesus itu kuasa dan kehidupan. Jadi mereka ada saham-sahamnya. Sahamnya Bapa ada, sahamnya Roh Kudus ada di dalam diri Yesus. Pantesan Yesus nggak pernah menghormati ibunya ya, panggil ibu baik-baik, oi perempuan, woman gitu ya. Di orang itu ciptaannya gimana sih? Misalnya gua Oh. ketemu sama lo. Ah, Misalnya gua ketemu sama lo nih kan, pasti gua bilang, "Woi, Nedi, apa kabar nih?" iya. Loh, lu gua kok nggak ngormatin bapaknya ya? Masih Andi bukan bapak gue. Andi kan temen gue. Oh, jadi Yesus ini, Maria ini ciptaan Yesus. Iya. Oh, pantesan dia nggak pernah panggil orang ciptaannya. Iya. Iya, baru paham gue Kak. Yang membuat Maria itu ibunda Tuhan itu gereja Katolik. Makanya kata perempuan itu diganti jadi ibu sama gereja Katolik, karena Katolik ini kan demen banget mau jadiin Maria jadi Tuhan. Itu program mereka. Tapi Katolik itu Merusak baik, Alkitab. itu mensucikan Maria loh, maknya Tuhan loh itu. Ya Maria bukan mamanya, orang ciptaannya kan kurang ajar. Orang ciptaannya dijadiin mamanya. Mamanya itu Roh Kudus. Oh, iya. Paham loh, Makanya semua di Yesus bawah. menerima kuasa. Makanya Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Bapa itu adalah pimpinan, arahan, ajaran, penentuan. Banyuma Itu udah, kan leadership Banyuma udah dari mau Bapa. masuk ini. Ini ada ajaran baru nih Banyuma. Silakan, gantian dulu deh, gue capek juga nih gue. Iya, Saudara Luga, ada satu hal yang harus dipahami oleh orang Kristen sini ya. Seluruh dunia kalau perlu. Teman-teman yang ada di bawah yang bisa bahasa Inggris, mungkin bisa nanti menerjemahkan kemudian pernyataan-pernyataan saya ke dalam bahasa Inggris. Atau bahasa semut, atau bahasa langit, atau bahasa Suryani. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu, diterangkan kemudian bahwa pencipta alam semesta itu maha tinggi, maha suci, itu selalu bersanding. Kemahasucian Tuhan pencipta langit dan bumi, dan juga kemahatinggian pencipta langit dan bumi. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada makhluk yang kemudian disebut Hillel atau Hailaleh bin Zakar. Itu menyebut dirinya sebagai malaikat yang pernah ingin menyamai ketinggian Tuhan. Tapi dia tidak pernah bercita-cita untuk menyamai kemahasucian Tuhan. Sehingga di dalam perjanjian baru itu kita tidak pernah menemukan adanya ungkapan maha suci kepada objek
baik itu Yesus atau apapun itu. Artinya bahwa di situ sudah terjadi penodaan. Kalau Hailale ini ingin menyamai kemudian ketinggian Tuhan, tapi dia tidak pernah bermimpi atau berniat untuk menyamai kemahasucian. Kenapa? Karena Hailale ini atau bintang timur atau Lucifer ini itu tidak pernah mengatakan dirinya atau mengklaim dirinya sebagai maha suci. Karena itu tidak bisa kemudian disifati oleh makhluk. Apalagi yang disebut iblis. Tidak mungkin mengaku maha suci. Tapi kalau maha tinggi bisa jadi. Bisa jadi. Nah, saudara Luka boleh tidak saudara tunjukkan kepada saya dalam perjanjian baru Tuhan Anda atau sembahan Anda itu, baik itu yang Anda sebut sebagai roh atau yang Anda sebut Yesus, disebut sebagai maha suci. Pernah nggak Yesus ini disebut maha suci? Maha Kudus. Di mana Maha itu? Kudus. Di mana tertulis? Demikianlah firman semesta alam yang Maha Kudus. Itu banyak di Yeremia, itu banyak itu ya. Iya, itu di perjanjian lama, oke. Ya. Saya paham. Yang saya maksud ini perjanjian baru. Setelah makhluk yang datang kepada Paulus ini kemudian mengaku sebagai Yesus, sejak itu pula tidak ada lagi istilah maha suci. Coba tunjukkan kepada saya. Kalau di perjanjian baru yang ada Maha tinggi, oke. Maha suci ada nggak? Maha tinggi, maha besar. Maha suci nggak ada. Karena Alkitab itu lebih karena gini Bang, kudus itu masih lebih tinggi dari suci. Kalau suci itu kan hanya sebatas dia tidak bernoda dan tidak berdosa. Tapi kalau kudus itu dia tidak pernah tersentuh sama sekali apa yang namanya dengan kegelapan. Makanya di dalam Wahyu pasal 4 Allah Bapa itu diserukan oleh para serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Itu aja nyanyian mereka sampai selama-lamanya. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seperti itu terjadi di dalam Jannah, di dalam Gan Eden atau di surga. Nah, sekarang permasalahannya ini ketika di bumi, makhluk ini datang kemudian menyerukan tentang Tuhan bernama Yesus ini, adakah Yesus itu disebut sebagai maha suci? Kalau di dalam Alkitab kan di Lukas pasal 1 ayat 33 itu kan dikatakan anak ini akan disebut kudus, anak Allah, tapi maha suci nggak ada. Nah, kalau dikatakan sebagai anak yang maha suci ada nggak? Anak Allah yang maha tinggi ada, anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha suci ada nggak? Nggak ada. Kenapa bisa kemudian Tuhan seketika kemahasuciannya itu sudah nggak ada ketika Yesus ini dikaitkan sebagai jelmaan Tuhan yang datang atau teofani atau inkarnasi Tuhan atau Tuhan dalam bentuk daging. Ini kenapa dihilangkan? Ada apa kemudian? Sebenarnya kata Yesus anak Allah yang kudus itu menurut saya lebih tinggi dia kelasnya daripada suci. Jadi maha kudus itu kan ada namanya ruang maha kudus. Ada ruang kudus, ada ruang pelataran. Jadi dulu zaman-zamannya ahli Taurat, imam-imam itu nggak boleh masuk ruang maha kudus. Itu mereka tuh yang bisa masuk ke ruang maha kudus cuma imam kepala. Itu pun kalau dia harus dibikin lonceng di bawah kakinya, supaya kalau dia misalnya dia melakukan suatu kesalahan dan dia tidak suci, dia akan mati di tempat. Dan nariknya itu nggak boleh masuk ke dalam, harus pakai rantai itu. Nah makanya yang bisa masuk ruang maha kudus itu hanya ke imam besar. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, itu tirai itu terbelah. Jadi orang bisa masuk ruang maha kudus. Jadi kalau abang bilang maha suci, menurut saya suci itu kan bahasa Indonesia ya. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada suci, itu kudus. Kados namanya. Karena kalau suci menurut saya hanya sebatas tidak bernoda, tapi kalau kados dia memang sudah terang dari selama-lamanya gitu loh, nggak pernah tersentuh gitu. Kalau misalnya suci ya mungkin dia pernah kotor terus dibersihin lagi, tapi kalau yang namanya kados dia nggak pernah tersentuh sampai oleh apapun sehingga dia darahnya bisa mensucikan dosa seluruh dunia, darahnya Yesus, dan itu maha suci. Boleh nggak Bang Luga tunjukkan di mana dalilnya Yesus disebut sebagai anak yang
anak yang kudus? Di mana tuh? Di Lukas kan ketika Gabriel itu kan bilang kamu akan melahirkan seorang anak di Lukas pasal 1 ya. Dan dia anak akan disebut kudus, anak Allah. Lukas pasal 1 ayat 30 kalau nggak salah. Coba saya buka. Lukas 1:35 kalau itu. Nah iya, kudus anak Allah. Lukas 1. Iya. Nah, kemudian di mana Yesus pernah disebut sebagai kudus? Waktu setan-setan itu kan bertemu dengan Yesus. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku tahu siapa engkau, kau yang kudus dari Allah. Nah, gitu kan. Setan-setan pun tahu kalau Yesus itu. Nah, terus nih saya bacakan ayat 35 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah gitu. Jadi kudus itu lebih dahsyat daripada suci. Oke. Nah, sekarang suci sendiri kalau dalam bahasa Yunaninya apa? Kalau itu saya nggak terlalu mempelajari sih. Kalau suci itu berasal dari kata hagios. Ya. Sedangkan kudus sendiri juga hagios. Suci juga hagios. Berarti sama aja, Bang. Ya. Nah, Yesus di sini disebut sebagai anak yang suci. Iya. Kemudian ketika anak yang suci ini datang ke tengah-tengah Bani Israel, berarti kan Yesus ini adalah orang yang suci, sama seperti yang di Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 19, bahwa aku datang untuk memberitakan tentang seorang anak laki-laki yang suci. Itu betul. Kaidah itu betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah berbicara mengenai dimensi Tuhan. Yesus yang setelah menjadi Tuhan tidak pernah lagi disebut sebagai anak yang kudus, atau dia maha suci atau maha kudus. Enggak pernah lagi disebut. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus ini sejatinya bukan Yesus. Gimana tuh, Bang? Kenapa? Kan Paulus kan mengajarkan orang mengusir setan dalam nama Yesus. Iya, Itu kan betul. ajaran Yesus. Kan Matius mengatakan, Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24 jelas sekali bahwasanya Mesias palsu, nabi palsu mampu bermujizat, mampu mengusir setan. Iya. Ah, oke. Nah, sekarang Tapi yang tidak menjadi pakai nama Yesus. Nah, sekarang begini, Bang Luga. Yesus mengatakan Mesias. Menurut saudara Luga, Mesias ini siapa? Mesias itu Tuhan, Iya, siapa dia oknumnya? Yesus. Oke, Yesus. Berarti Mesias Yang dulu palsu Mesias palsu artinya Yesus palsu, betul? Mesias palsu itu begini, kalau sebenarnya kalau ada seorang nabi mengatakan bahwa saya adalah di atas para nabi, itu sebenarnya merujuk kepada Mesias. Karena gini, Mesias itu kelasnya udah Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Tuhan ataupun melebihi para nabi atau memimpin seluruh para nabi yang levelnya adalah Tuhan, itu adalah Mesias palsu. Bang Gitu. Luga. Makanya Mesias itu kelasnya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngaku Tuhan ataupun ngaku saya Yesus, itu Mesias palsu. Nah, kalau Oke. Paulus kan dia cuma mengaku cuma rasul biasa. Nah, oke, yang masalah ini yang mengaku Yesus. Akulah Mesias yang kau aniaya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 tuh. Itu yang menjadi polemik beberapa hari ini. Kan Yesus mengatakan di tengah-tengah muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Akulah dia itu maksudnya akulah Mesias. Nah, sekarang ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Mesias, mengaku Yesus. Ya. Terus Apakah itu masalahnya Yesus? Apakah itu Yesus asli atau Yesus palsu? Lah kan ketika Paulus sudah diutus oleh Yesus, ya kan dia kan mengalami mukjizat. Dia buta selama 3 hari.
Ya, Ketika orang buta selama 3 hari dan tiba-tiba melihat, apakah itu bukan suatu pertanda? Kalau memang itu adalah mujizat palsu, ya silakan tampilkan yang aslinya. Ada yang lebih hebat nggak? Ada nggak yang bisa melawan Paulus saat itu? Nggak ada yang bisa melawan Paulus. Justru Bukan semua begitu. dewa-dewa pagan yang ada di Roma kan semua nyerah semua. bukan itu Makanya- masalahnya. Poinnya bukan itu. Yesus silakan. mengatakan di dalam Matius 24. Nah, kita lihat di Matius 23-nya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus, Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli, lalu mana Yesus palsunya yang akan muncul itu? Begini, Bang Juma ini jangan terlalu dibikin ribet. Paulus ini kan dia sebelum dia menjalankan tugas kerasulannya, kan mereka ketemu 12 rasul. Ingat loh, 12 rasul itu bukan orang sembarangan. Petrus itu bisa membangkitkan orang mati. Jadi ketika Paulus ketemu Petrus, kan dikatakan Paulus itu berjabat tangan dengan Paulus. Artinya menurut Petrus, Paulus ini tidak berbahaya. Dia bukan seorang rasul palsu. Dia tidak sedang berbohong. Ya kan, apalagi dia pembenci murid Yesus, tiba-tiba kok dia bisa berubah menjadi penyayang murid Yesus. Jadi sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan. Kalau ada Mesias palsu, ya mereka-mereka yang akan datang, tapi itu bukan Paulus. Karena kenapa? Paulus sendiri pun di dalam ajarannya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Salah satunya, Paulus mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, benar. Paulus mengajarkan mengusir setan dalam nama Yesus, benar. Paulus mengatakan Yesus menebus dosa, benar. Dan tidak juga bertentangan dengan ajaran Petrus. Nah, kalau ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Petrus, ngapain kita bersusah-susah mencari masalah? Gitu loh. Gini Bang Luga. Yesus kan berbicara nih kepada muridnya, jika ada orang yang berkata kepadamu Mesias ada di sini, maksudnya aku Yesus ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan mujizat-mujizat yang sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Jadi Itu Yesus, nanti terjadi di akhir zaman, bukan di zaman. Sabar dulu. Dikatakan bahwa Yesus Itu palsu masih akan lama muncul. itu kan. Yesus palsu akan muncul. Kita lihat Oke. ya. Tunggu. Oke. Yang pertama datang kepada Ananias. Yesus. Datang kepada penulis di Pulau Patmos. Yesus. Datang kepada Paulus. Yesus juga. Datang kepada murtadin. Yesus juga. Ada yang mimpi bertemu Yesus, Yesus juga. Ada yang umroh bertemu Yesus, Yesus juga. Ada yang mendengarkan azan bertemu Yesus, Yesus juga. Ada yang tahajud bertemu dengan Yesus, Yesus juga. Inilah yang dimaksud Yesus palsu. Saya buktikan, sabar, saya buktikan. Satu, kenapa saya katakan bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, yang datang kepada para murtadin adalah Yesus palsu? Saya buktikan. Satu, dengarkan baik-baik. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Engkau akan melihat Yesus seperti sedia kala ketika dia naik ke langit. Ketika dia naik ke langit, Yesus bersama dengan jasadnya dan turun bersama dengan jasadnya menurut malaikat di dalam Kisah Pewarta 1 nomor 11. Kedua, Yesus mengatakan aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang ketiga, di dalam Matius 24 nomor 27. Sebab kedatanganku yang kedua akan ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Hal-hal ini tidak dipenuhi. Syarat-syarat kedatangan Yesus ini tidak dipenuhi oleh Paulus, oleh Ananias, oleh kemudian yang penulis di Patmos, dan juga para murtadin yang bersaksi bertemu dengan Yesus yang gondrong. Gimana dong?
Gimana sekarang nih? Oke. Gimana caranya nih? Ayo. Kalau misalnya Anda Silakan. mengatakan Yesus palsu, berarti kan cuma satu pilihannya, yaitu setan, ya kan? Kalau nggak Betul. setan, Belzebul, Lucifer. Jadi begini, Betul sekali. Mantap. Masih ingat nggak ketika Yesus menampakkan diri, murid-muridnya ketakutan, disangkanya hantu, Nah, ya kan? ini dia. Sebentar. Ya, ya, Sebentar, Bang. silakan. Lalu Yesus mengasih kunci. Yesus bilang gini, sini. Peganglah, rabalah. Karena hantu itu tidak berdaging. Yesus bilang, hantu itu tidak berdaging. Tuhan tuh sudah punya hukum yang tidak bisa dilanggar. Sampai kiamat pun yang namanya Lucifer itu tidak punya daging. Dia hanya sebatas bentuknya roh. Oke, Nah, bagus. Dari mana sekali. kita tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus? Sudah banyak yang menceritakan ketika dia didatangin Yesus, Bang Juma pernah nggak bersalaman? Kalau bersalaman kan kerasa tuh tangannya kan. Nah, kalau bersalaman sama sesama teman kerasa kan tangannya kan. Oh, ini tangannya ada. Nah, salah satunya Ratu Epon. Jadi Ratu Epon itu orang Muslim masuk Kristen. Dia ketika dia didatangin oleh Yesus, tangan saya dipegang. Saya bilang, kok siapa nih berani-berani megang tangan saya? Nah, ketika tangan saya dipegang, saya melihat, loh ini kok Tuhannya orang Kristen. Nah, itulah bedanya Bang Juma. Kalau setan mendatangi kita, itu nggak bisa tangannya dipegang karena setan tuh nggak punya daging. Sebentar dulu, sebentar ya. Jadi kalau ada yang menampakkan diri, kalau misalnya itu bisa dites gitu loh. Kalau kau memang benar Yesus, coba saya pegang tanganmu. Dan sudah ada, memang nggak banyak, sudah ada beberapa orang Muslim masuk Kristen bersaksi di gereja, saya dengar sendiri. Jadi Yesus itu tangannya berlubang paku, itu bisa dipegang. Jadi kayak saya megang tangannya Bang Juma kalau lagi salaman, kayak tangannya Julius atau tangan siapa, itu ada dagingnya. Karena kan Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga benar-benar pakai daging. Nggak ada perubahan apapun, nggak ada dia berubah jadi seperti malaikat. Karena Yesus itu bukan malaikat, makanya disebut anak manusia. Jadi kalau Yesus menampakkan diri, cuma satu kuncinya. Tolonglah dulu dipegang, ada dagingnya nggak? Kalau ada dagingnya berarti Yesus. Tapi kalau nggak ada dagingnya berarti setan. Hanya itu aja yang bisa membuktikan. Karena setan itu sampai kapanpun tidak punya daging. Silakan dibantah. Oke, baik. Jadi begini, Bang. Yang datang kemudian di dalam Lukas 24. Inilah tanganku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Terabalah aku. Adakah di antara kalian yang memiliki makanan? Diberikanlah kemudian Yesus itu daging ikan goreng. Yesus makan. Lalu Yesus mengatakan, tengoklah, hantu itu tidak berdaging dan tidak bertulang. Ini tidak masalah. Ini bukan yang dimaksud. Karena bukan ini yang datang kepada Paulus. Ini adalah, kalau dalam tradisi Katolik, ini adalah masa kebangkitan 40 hari sebelum terangkat. Sedangkan Paulus di tahun 52 baru dia mengaku bertemu dengan Yesus. Beda dengan yang datang kepada muridnya. Salam alaikum. Murid-muridnya terkejut dan kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Itu adalah hari ketiga. Sedangkan yang datang ke Paulus ini tahun 52 itu puluhan tahun setelah Yesus kemudian terangkat ke langit. Tiba-tiba muncul makhluk mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Sekarang saya tanya. Itu tahun 50-an Bang Luga. Jangan Makanya kena dulu muncul tahun pertanyaan 50-an. sabar. Ini siapa yang datang kemudian mengaku Yesus dengan lagu sinden? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu makanya ditanya, ini siapa? Karena Yesus sudah berpesan, Mesias palsu, Yesus palsu. Apalagi yang ada sota yang so tahu, so hebat. Aku bertemu dengan Yesus pada saat aku bangun bertahajud. Nenek lu kiper. Yang datang kepada Paulus aja palsu. Apalagi yang datang kepada ente. Oke. Jadi begini. Gimana?
Gimana bang? Saya ini kan pernah ketika berdoa Tuhan Yesus datang. Ini jadi dia. saya kasih tahu. Saya ini kasih dia. tahu nih. rahasianya. Jadi begini. Kalau setan yang datang itu auranya beda. Auranya itu menakutkan, mengerikan, dan luar biasa kegelapan. Karena saya kan sering disantet, sering didatangin setan. Pokoknya sering. Saya pernah kok ditarik-tarik kakinya ke atas sama setan, dikejar, dibanting-banting saya. Nah jadi gini, saya kalau setan yang datang saya tahu. Tapi kalau namanya Tuhan Yesus yang datang, itu ada namanya peristiwa yang dinamakan maka berkuasalah Roh Tuhan. Nah ketika Roh Tuhan itu Cakap di Indonesia bang. sebentar ya. Ketika Roh Tuhan itu memenuhi kita, itu auranya berbeda. Kue saya kok Auranya hilang. Kue saya hilang loh bang. Siapa yang ngambil? Ada roh. dia. Ada Yesus datang ke sini kayaknya ngambil kue saya bang. Nah, itu dia. Luga yang ngambil bang. Hati-hati. Hati-hati. Terus. Jadi merinding saya dengarkan bang Lugan ya. Jadi kalau Yesus yang datang itu salah satu kita lihat ya. Ya. Itu Yesus berkata, hendaklah kamu berdoa dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi kalau Yesus yang datang itu tidak ada yang bisa berdiri. Jadi kalau misalnya Yesus sudah menampakkan diri, itu pasti kita jatuh. Tapi kalau Lucifer yang berdiri di depan kita, kita masih tahan berdiri. Itu salah satu bedanya. Dasar ayatnya adalah di 1 Tawarik ketika imam-imam itu menyelenggarakan ibadah, maka awan kemuliaan Tuhan turun memenuhi tabernakel Musa dan imam-imam tidak tahan berdiri. Nah, salah satu tanda kalau Yesus yang datang itu orang pada jatuh dan rebah karena nggak tahan. Karena saya sendiri pun nangis-nangis ketika Tuhan Yesus datang karena auranya itu begitu mulia dan begitu agung. Nah, lalu sulitkan saya menjelaskan kan karena saya kan sudah Kristen. Nah, akhirnya si BAB saya wawancarain. BAB lo kan Muslim dan gue tahu lo Muslim dari lo mau share lo gua mau bukulin gua. Siapa BAB? Gua ada BAB. Ya. Jadi gue ngobrol sama dia. Apa yang lo rasakan setelah menerima Yesus, bang? Kenapa ya bang ya? Kalau gua udah mulai nyanyi, kok bawahnya gue pengen nangis mulu bang. Nah, itu kan dia ngomong kan. Lalu kebetulan saya kan bawa gitar. Udah kita nyanyi lagu rohani deh, saya bilang. Terus nangis dia gitu. Nah berarti lo sama yang lo rasain sama yang gue rasain sama. Nah si Juma juga sekarang boleh ketawa-ketawa gitu loh. Tapi nanti kalau dia udah menerima Roh Kudus, nangis dan merasakan yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa. Kepenuhan Roh Kudus itu dahsyat luar biasa, nggak bisa lagi lo ngomong. Yang ada cuma lo bilang Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Karena memang Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi aura Roh Kudus itu tidak bisa dibohongin. Nah rupanya si Dalton tadi bersaksi di room sebelah. Ternyata Dalton pernah membangkitkan orang mati, mamanya meninggal dibangkitin sama dia. Nah, terus si Dalton juga bersaksi. Jadi kan dia mau berdebat sama si Patrick Smith. Patrick Smith ini tidak punya nomor handphone. Tuhan, saya nggak punya nomor handphonenya Patrick Smith. Tiba-tiba Roh Kudus kasih penglihatan 0822 sekian. Itu yang ngasih penglihatan Roh Kudus kan? Dites sama dia nyambung ke Patrick Smith. Nah itulah kuasa Roh Kudus. Sekarang lu belum ngerti bagaimana yang namanya dahsyatnya Roh Kudus itu. Nah salah satunya adalah si BAB itu nangis di depan gua. Bang, gua udah gak kuat bang. Jadi makanya Juma ini sekarang boleh lo ketawa-ketawa. Nanti kalau lo di zaman Roh Kudus, lo sama kayak BAB, ingus lo keluar nangis-nangis bahwa lo hanya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang dahsyat gitu loh. Sekarang aja lo belum ngerti. Jadi suatu saat lo nangis itu karena udah 3 hari nggak ada beras di rumahnya. Bukan, orang lagi makan-makan kok. Dikasih lagi lagu-lagu sedih kayak begitu ya nangis lah. Belum lagi cicilan, menumpuk. Nangis lah dia. Untuk beli odol aja BAB itu susah. Kadang 6 bulan baru sikat gigi sekali. Sebentar bang. Jadi ketika ada penampakan Yesus, biasanya itu disertai dengan tanda-tanda mujizat. Ya, misalnya
orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan. Oh, tapi itu kan mujizat palsu. Ya udah lu bikin aja kali tantangannya, jangan cuma ngomong baik. Lu bikin yang lebih serem dari situ, ternyata kagak bisa. Sampai hari ini penginjil bangkitin orang mati, orang muslim nggak ada yang bisa ngelawan. Penginjil mencelikan orang buta, orang miskin, orang muslim nggak ada yang bisa ngelawan. Ya cuma ngomong baik. Makanya Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi Yesus juga memberikan kuasa, bangkitkan orang mati, usir setan, celikan mata orang buta, sembuhkan sakit penyakit. Ya, ponakan saya nggak bisa bicara, umur 3 tahun 4 tahun saya doain tahun depan udah ngomong. Jadi harus ada kuasa, nggak bisa kita cuma begana tapi nggak ada kuasa ngapain. Kita nggak butuh omongan hari ini, kita butuh kuasa mujizat, karena yang kita omongin ini Tuhan, bukan tukang sayur. Kita ngomongin Tuhan, wajib kita membuat mujizat. Paulus bangkitin orang mati udah, Paulus nyanyi terjadi gempa bumi udah, Paulus mengusir setan udah, terus apalagi yang kurang? Iya kan Yesus mengatakan bahwa Mesias dan Nabi palsu itu mampu bermukjizat sampai bisa menyesatkan banyak orang. Matius 24 itu ibarat kita kayak ngeplak kepala monyet. Ada orang bikin mujizat nih, mujizat palsu. Itu ibarat kita, jangan bandingkan kuasa pencipta langit dan bumi dengan kuasa Lucifer. Itu ibarat gua ngeplak kepala monyet. Misalnya dia bikin mujizat, ya si lontong ini bikin mujizat lagi si lontong. Iya, kita ini anak Tuhan, jangan lo. Aku leceh aja yang wasang. Iya, kata Bang lu pernah ngeplak kepala monyet nggak? Pernah ngeplak kepala monyet nggak? Begitulah mujizat Allah dibandingkan dengan mujizat setan. Mujizat palsu apa sih mujizat setan palsu? juga bermujizat. Iya, Lucifer itu kalau ketemu Mikael itu ditonjok giginya rontok. Jadi nggak usah sok-sok serem di depan Mikael. Mikael itu panglima bala tentara Tuhan. ketemu Mikael apa Mikana nih? Mikael apa Mikana? Giginya. Saya anak budak. Jadi gini nih ya. Jadi ada seorang penginjil, dia ketemu malaikat Mikael. Buset. Sebentar. Jadi dia nanya ke Mikael, Mikael, kenapa sih lo nggak ngegulung si Lucifer? Kata Mikael begini, sebenarnya gue udah nggak sabar sama nih anak, tapi karena Tuhan itu punya waktu. Iya, Mikael sendiri nggak sabar, pengen. Tapi kalau nanti Allah Bapa, Tuhan Yesus sudah memberikan waktunya, maka satu pun tidak ada yang lolos gue bikin dari pasukannya Lucifer. Karena Lucifer pun di Wahyu pasal 14, waktu naga berperang dengan Mikael, dengan malaikat itu kan yang gulung Mikael sama pasukannya. Nah, salah satu penginjil ini ketemu Mikael. Kenapa nggak digulung si Mikael? Karena belum waktunya katanya. Nanti kalau udah waktunya satu pun nggak ada yang lolos gue bikin gitu loh. Jadi ya, jangan Bang Juma mengatakan mujizat palsu. Kita ini sebagai nabi-nabi Tuhan, kita itu sudah ketemu Mikael, Gabriel. Tahu nggak? Gabriel sama Mikael gantengnya beda. Kalau Mikael tuh ganteng tapi serem, sangar mukanya kayak singa. Tapi kalau Gabriel dia agak imut. Oh, imut dia. Beda. Tapi kalau nonjok giginya Lucifer rontok semuanya. Oh gitu. Makanya Lucifer itu jangan kau bilang itu kan kuasanya Lucifer. Kita ini yang kawal Mikael, panglima bala tentara surga. Tukang pukulnya Tuhan, tukang pukul Tuhan kita Allah. Makanya Bang punya tukang pukul. Makanya Bang Juma jangan ngelawan kami para nabi, karena tukang pukul kami yaitu Michael. Kalau misalnya Bang Juma ditemani nama Beelzebul, kan kemarin tuh si Ray ke teman gua. Bang, gue dapat penglihatan Bang Juma ditarik beruang besar hitam-hitam mau ditarik ke lautan api. Nah lo gue bilang, kenapa Bang Juma nggak dijaga oleh pasukan Mikael? Kan kasihan juga kalau sampai Bang Juma ini dimasukkan ke dapur api, kan kasihan kita. Yesus itu sama Maria di surga itu masih status apa sih? Bukan lagi ibu? Bukan lah. Anggota. Anggota doang. Oh, Maria anggota. Ya iyalah, anggota kerajaan Allah. Yesus sebagai apa? Nggak ada. Oh, Yesus kan King of Kings, raja segala raja. Oh, jadi dia melupakan ibunya.
Itu bukan ibunya, Cok, itu ciptaannya, pembantunya. Duh, lupa lagi saya tadi. Iya ya, ibunya kan Roh Kudus ya. Ibunya Roh Iya, iya, Kudus. lupa saya. Iya. Makanya Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mendapat ampun baik di dunia maupun di akhirat. Merasa kok. Ini Bang Ruga Iyalah. ini hancur Kristen yang lain ini. makanya kan gua ajak Bang Juma, Andi, Kores untuk gabung di King of King. Nanti yang kawal kita Michael untuk ngelawan Lucifer sama Beelzebul. Lu jangan ada di pihak sono. Aduh, kasihan nggak ada duitnya. Yang ada cuma api doang. Masya Allah, hancur Kristen yang lain ini dibuat Bang Luga. Lah iyalah, kalau gua kan kelasnya udah rasul, mau siapa lagi? Ada nggak pendeta yang mau nyolek gua? Kan kagak ada yang berani nyolek gua. Ya benar, berarti gua rasul udah. Orang pendeta juga pada ketakutan sama gua. Apa kata Luga aja lah, daripada kita kena gulung nggak jadi. Itu ku bilang mereka hancur lebur karena satu-satunya Nabi Kristen yang betul-betul luar biasa ya. Iyalah. Jadi kalau gua kan Bang Juma udah dapat Rolls Royce nih di surga nih. Bang Juma di surga udah dapat apa belum? Jangan cuma dapat pelek doang. Di surga. Gua udah dapat Rolls Royce. Iya tuh, keren lihat gua. Bang, gua ngeliat lu udah Rolls Royce, lu dikawal sama pasukan malaikat. Aduh, haleluya lah gua bilang. Kalau di surga kan gue udah dikawal sama pasukan malaikat, rumahnya juga raksasa di Yerusalem baru. Nah kita udah dapat rumah, nah kalian belum, masuk aja belum, masuk pintu gerbang aja belum, gimana lo mau ngumpulin harta? Makanya cepat-cepat gabung, ajak seluruh Indonesia gabung menyembah Yesus, baru kita memenangkan dunia, menangkan Timur Tengah, menangkan Cina, Hong Kong, India. Kapan Yesus rencana turun? Udah nggak lama lagi lah, nggak sampai 5 tahun. Wih, mati aja. Kan 3 tahun ini penuaian. 3 tahun ini penuaian. Seluruh bumi harus menyembah Yesus nih, maupun Muslim maupun yang agama Hindu. Waktu cuma dikasih 3 tahun. Nah setelah 3 tahun nanti akan ada pemasangan microchip. Microchip itu adalah kita kalau nggak belanja pakai microchip itu dibunuh. Aja harus pakai microchip. Itulah tanda binatang 666 itu yang di dalam. Ngeri juga ini ya. Ngeri Kalau ya. misalnya tidak pakai, kalau merinding bulu nggak betisku pakai ini. tanda microchip, ya cuma pasti dipaksa sama pemerintah. Karena itu programnya Elon Musk kan, pasang microchip di otak kan sudah dibor kepala orang di mana tuh satu orang dipasang apa tuh chip di otak. Nah itu nanti itu 666, barang siapa memakai tanda itu dia akan minum cawan anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Nah udah, kalau cuma pakai microchip udah sayonara, tinggal dicampakkan ke lautan api. Kan kita nggak tega ngeliat si Andi. Rencana nanti rencana nanti turunnya di mana? Di Indonesia atau di mana? Daerah mana? Bukit Jaitun, Yerusalem. Bukit Jaitun. Terus dia turun itu jadi apa dia? Jadi penguasa di bumi? Ya, jadi habis kita pesta perjamuan nikah anak domba selama 3,5 tahun di surga, baru kita turun di perang Armageddon. Nah, gue sama Yesus tuh nunggang kuda kan, Yesus paling depan, gue dengan rasul-rasul nunggang kuda, kita perang di perang Armageddon. Udah, misalnya kalau Juma belum sempat bertobat, udah tinggal gue campakkan aja ke lautan api kan. Ah, kelamaan kau. Udah diinjilin, masih ngotot, diinjilin masih ngotot, nggak tahu apa dikejar, donasi juga nggak nambah ya kan, ngapain ya? Kalau donasi juga nggak masuk, udah tinggalin aja kan. Yang ada cuma dipermainin doang. Armageddon apa sih Armageddon itu? Perang Armageddon itu di mana Yesus membunuh setan-setan dengan seluruh musuh-musuhnya. Jadi setan, Lucifer, pasukan binatang itu akan dibakar di lautan api. Baru kita nanti memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun. Itu kerajaan 1000 tahun. Itu bukan di surga, di bumi ini, masih bumi ini. Jadi kita masih nikmatin bumi ini selama 1000 tahun. Jadi dia bangun rumah dulu dong di bumi. Bangun rumah di bumi
kalau nggak salah itu Yerusalem apa? Dia ngekos. Bukan, kota Yerusalem udah turun dari surga, turun di kerajaan 1000 tahun. Jadi ngekos apa ngontrak rumah Pak di apartemen kali apa di Bukan, hotel? kotanya turun dari surga. Kotanya turun dari surga. Oh, bumi disulap jadi surga. Ya, kotanya turun kan Yerusalem baru kan ibu kota dari Yerusalem. Makanya disitulah digenapi bahwa Yesus akan menjadi raja di atas tahta Daud. Disitulah digenapi ayat itu. Oh, jadi dia bawa rumah dari surga. Bawa istana. Kota. Ya kan kota nggak ada rumahnya, harus bikin rumah. Enggak, kotanya dia udah jadi. Itu namanya Yerusalem baru. Nah kalau nanti di bumi nanti dia kan ganteng tuh. Ah, garis-garis para naksir gimana? Oh nggak bisa. Kalau di surga itu sudah, kalau di kerajaan 1000 tahun itu nggak Ini ada di yang bumi bisa aneh-aneh. enggak. Ini kan turun di bumi. Iya, tapi kan setannya kan udah dibakar dulu. Yang penggoda-penggodanya udah dibakar di lautan api. Makanya kan tertangkaplah binatang dan nabi palsu itu udah dicampakkan hidup-hidup. Ya. Jadi di kerajaan 1000 tahun itu nggak ada yang bisa berbuat jahat. Enggak, kalau dia semua turun ada. di bumi, di Bukit Zaitun di sana itu di sana itu wanita-wanita cantik-cantik loh. Gue curiga nanti, ya jangan nanti Yesus naksir salah satunya gitu loh. Kan gue bilang setan-setan itu kan sudah dibakar di perang Armageddon. Jadi kan yang membuat roh perjinahan, roh percabulan ini setan. Jadi ketika roh perjinahan, roh percabulan itu dibakar, itu keadaan kerajaan 1000 tahun itu namanya kerajaan 1000 tahun damai. Di situ tidak ada percabulan, tidak ada perjinahan. Jadi Terus semua di nanti- situ aman dan tenang. Terus nanti kamu kan di Indonesia nih, terus kok kau ke sono gitu? Kalau gua kan sudah di sono, di Yerusalem, di markasnya Yesus Kristus. Nah, kalian misalnya yang masih hidup di bumi ini, yang udah percaya Yesus, itu jadi rakyatnya. Tapi kalau yang tidak percaya Yesus, itu sudah dibunuh, bangkainya udah suruh makan burung. Kan di Wahyu pasal 19 kan dikatakan semua bangkai-bangkai mereka akan jadi makanan burung. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Gimana Amin bang? mau turun sebentar untuk sholat. Oh, kira mau ikut ke Armageddon. Semuanya. Ternyata mau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Bang Ami mau ke Armageddon sama lu, ternyata mau turun. Aduh. Armageddon. Jadi di bumi Yesus berapa tahun enggak? 1000 tahun. 1000 tahun loh di bumi. Oh makanya gue udah bilang kalau lo misalnya lo kalau ikut kan setidaknya lo bisa bareng gua lo di kerajaan 1000 tahun. Tapi Ya kalau terus lo kagak anggaran ikut, ya udah. dia kan punya Masuk enggak, dia kan butuh makan, butuh sesuatu, anggaran dari mana? Lo orang pencipta langit dan bumi, jangan lo tanya anggaran, itu sudah disediakan oleh para malaikat. Kan malaikat kan pada ikut semua nanti di kerajaan 1000 tahun. Itu jutaan malaikat itu yang kawal tuh Ya, berseliweran. malaikat ini ngambil duit dari mana? Nyolong di bank. Lo itu malaikat itu pesuruhnya Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang dijual nggak ada yang bisa beli. Lo ngomongin makan lagi. Ini bumi ini cuma satu titik di antara alam semesta. Gimana sih lo ngomongin sayur lagi? Bumi ini kalau lo nonton, lo pernah nonton video planet-planet gak sih, planet NASA? Ya, Gue saya ini kemana di sini ternyata pindah hilang. seuprit dibanding alam semesta. Lo ngomongin makan lagi, lo gimana sih lo? Kue saya hilang di sini mana ya? Nah itu dia, karena Juma ini memikirkan dunia. nular yang itu Ini malah sebenarnya salah profetik ini. Ini sebenarnya profetik. Kenapa kuenya Juma hilang? Ini tanda-tanda bahwa Juma ini teguran dari yang maha kuasa. Kalau dia itu harus bertobat, harus dibaptis. Nanti gue yang baptis lah di Danau Toba sama si Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. ini Ada lah, kita amplopnya mah ada. ini kan butuh 100 juta mah ada. pencerahan ini, butuh edukasi. Maaf. Nggak usah didengerin lagi lah, pusing malah dengerin luka Enggak bang, ini apa. edukasi loh ini bang. Jangan, ini loh Edukasi nabi loh. macam apa nih? Jangan-jangan Enggak, bang, kalau nggak mau dengar di bawah Saya aja ini bang. juga Kalau nggak iya, mau dengar di kamu bawah masih aja. neraka nanti Udah di kau. bawah aja bang, di bawah aja. Gitu banget sih. Ini kawan-kawan lama ini, waktu Juma masih di Facebook, gua udah melalang buana. Gua betul nggak Bang Juma? Betul bang, betul. Zulfikili dulu kan namanya tadi kan tuh Zulfikili Garda M. Megidon, Abbas. apa Garda Megidon, apa
Dan Armageddon. Armageddon. Aduh, Oh iya. Lanjut. gimana sih Bunda ini? Armageddon. Nah, Pas maksud gua daripada si blokir permanen ngekos, mending gabung di kerajaannya Yesus, bisa kita masuk kerajaan 1000 tahun. Di situ Sejak nggak ada kapan gua kos-kosan. ngekos? Di sana Emang gua mention. kayak lu. Sejak kapan gua ngekos? Emang gua kayak lu. Lah gua mau ngekos tanah gua 3 hektar kali. Sejak kapan gua ngekos? Nih, si Bang Ray ini yang lihat gua naik Rolls Royce, bener nggak Bang Ray? Kan gua kenalin dulu sama lu Bang Juma. Gua kan naik Rolls Royce kan. Ya, Bener coba. nggak Bang Ray? Ray, coba terangin Ray. Iya benar bang, benar bang. Wih, ketemu murid dia banyak komplit sudah komplit. Makanya rencana si Bang Juma ini gue mau angkat di King of King, suruh dia jadi apalah, jadi staff King of King lah, supaya dia ikut menginjili bangsa-bangsa Mesiannya, masih Kores bertiga. Rencana Nanti ke sana kan 1000 tahun nih di Yerusalem sana gitu loh. Nah kalau mau ke Indonesia pakai apa? naik pesawat jet laucok. Emang lu kira kita ini orang kampung apa? Oh, Ya, kita naik pesawat jet. Di surga aja ada pesawat jet, apa lagi di kerajaan 1000 tahun. Gila lo. Serem, jangan salah. Oh kita apa high class, kelas pesawat jet, kalah Halilintar kali kalah. Kalau Lu kan sebagai apa? Kalau mengawal Yesus ring 1 apa ring 2 ring 3? Kan gue masuk di 24 tua-tua. 24 tua-tua itu kan ring 1 bro. Oh, ring gaji 1. gede itu, gila loh. Kalau ini Itu gajinya total. kalau ini siapa namanya? Si Bom Bom di ring mana dia si Bom Bom? Wah itu mah bukan ring, itu yang ada di lautan api. Enak banget. Waduh. Yesus itu masih lebih sayang sama kalian loh daripada masih bom loh. Makanya kalian ini diundang, ayo gabung bersama dengan Yesus. Ini nggak main-main nih gue ngundang. Ini dia yang nyuruh nih. Ajak tuh si Juma, ajak tuh si Andi, daripada mereka ngegembel nanti. Bentar lagi meteor udah mau jatuh. Meteor jatuh lo ngegembel Andi. Makanya tobat. Si ini si Saifuddin Ibrahim sama si Paujang di mana? Aduh, kalau itu sih gue lihat dia nggak ada bertobat sih. Gue lihat si Saifuddin Ibrahim masih pada keras kepala. Si Paujang juga, kalau Paujang kayaknya sih dia udah mulai bertobat. Dia udah mulai ketakutan juga ngeliat gue kan. Dilihatnya gue udah dapat tahta sama Rolls Royce, dia juga jantungan. Wah, gue gimana nih kalau gue nggak dapat apa-apa? Makanya dia kan sekarang kan agak ngelembek sama gue kan, Paujang kan. Janganlah kita serang Luga. Kalau dia ngaku nabi biarin aja. Atau juga kita nggak kasih makan dia. Wis. Kalau ini udah asik ya. Kalau kayak Oneness itu gimana? Oh kalau Oneness itu tadi si Dalton dapat mimpi ya, dapat penglihatan. Oneness itu sebagian akan bertobat, tapi sebagian juga akan menuju dapur api. Jadi memang ada beberapa orang yang akan menuju lautan api, tapi sebagian akan bertobat gitu. Jadi ya. Dan kan itu kan salah satu donaturnya kan si Ruth itu punya tanah 125 hektar. Gue mau rencana mau bangun gereja itu sama si Ruth. Itu donaturnya Oneness itu. Kalau si Mikana fleksibel, dia juga ke gua juga masuk. Si Mikana kan cuma yang danain kan si Mikana kan si Ruth. Yang big bossnya Oneness itu si Ruth. Punya tanah 125 hektar, Raja Cafe dia itu. Punya kafe di Bogor, punya kafe di mana-mana. Bisnisnya miliaran itu. Sobkatul. Nah, Sobkatul udah nggak ada donatur, udah diem dia, udah makanya kan semua orang-orangnya Sobkatul kan udah pada mencret. Kan nggak ada suaranya lagi kan? Oh iya. Iya kan? Biasanya kan lantang ngomongnya. Sekarang udah tenggelam, makanya semua yang menolak gue sebagai nabi itu tenggelam. Tanya masih Bang Ray deh. Si Bang Ray aja bininya menghujat gue sebagai nabi, jualan gorengan bangkrut. Sampai si Ray ketawa-ketawa. Gila lo, bini gue jualan gorengan bangkrut gara-gara ngatain Bang lu nabi palsu. Betul nggak Bang Ray? Iya bang, betul bang. Iya, bininya dia jual gorengan ngatain gue nabi palsu bangkrut. Ya tapi kan karena bininya Bang Ray ya tetaplah namanya kan kawan kan. Tapi sekarang sudah puji Tuhan sudah mulai baik, udah maju terus dalam Tuhan.
Jadi, Dapat nah, bagian ya bang ya. ya, jadi Tuhan kan bilang sama gua dalam beberapa bulan yang lalu, Tuhan bilang sama gua, buku gua akan meledak, Pernya, Mas ya. buku gua akan meledak di pasaran. Ya, buku gua akan meledak, dan ini mungkin akan menggenapi janji Tuhan sama gua akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia nih ya. Ini janji Tuhan sama gua pasti akan tergenapi. Karena bagaimanapun seluruh dunia akan menyembah Yesus. Lu lihat kan sekarang kondisi semua udah digoncangkan sama Tuhan semuanya. Ini buka pintu sih. Ya udah Kak, cukup dulu ya Kak ya. Oke. Silakan yang lain. Ya udah untuk yang ada di YouTube sekian dulu, saya tutup dulu yang ada di